Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang terus Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang telah hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kami di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Kami ingin Tuhan serius dan tentunya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan perluasan pengetahuan akan kami Tuhan, agar kami bisa mengerti semua lebih mendalam dan lebih mendetail firman Tuhan, kebenaran kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi dan selamat salam kudus untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik, kesehatan lancar ya. Tentunya sukacita terus kita rasakan di dalam setiap hidup kita, maupun pribadi ataupun yang di setiap keluarga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya. Dan menarik hari ini, setelah sekian lama pending ya, pending karena waktu yang kurang pas memang. Tapi Tuhan selalu memberikan kita segala berkat. Ya, segala berkat apapun itu di waktu yang tepat, ya, di waktunya Tuhan. Mungkin bukan waktunya kita, tapi kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan sudah tahu pasti itu yang terbaik yang diberikan untuk kita. Amin ya. Amin. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang berkat. Bukan berkat itu ya. Anak baik itu ya. Ini berkat yang lain, ini berkat dari Tuhan tentunya ya. Kalau kita berbicara berkat ini, siapa sih yang tidak suka berkat ya? Berkat banyak sekali di dunia ini ya. Itu yang mungkin banyak sekali di luar sana orang-orang, atau mungkin Pak Gembala bilang hot topic. Kalau sudah berbicara tentang berkat, wah semua orang, wah ini harus ini berkat apa ini, yang kalau udah berbicara berkat apapun itu, berkat duniawi paling banyak orang mencari itu, ya, berkat rohani pun banyak gitu. Tapi berkat seperti apa sih sebenarnya yang memang saat ini kita harus ketahui penting, ya? Karena kalau kita bilang bahwa banyak sekali berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab saudara, ya, sama ya kita Alkitabnya ya. Tuhan memberikan banyak sekali berkat, tetapi yang harus kita ketahui adalah berkat seperti apa sih sekarang yang ingin Tuhan berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, dan tentunya berkat seperti apa yang ditujukan kepada kita sekarang saat ini. Dan tidak hanya itu saja, mungkin berkat Tuhan sudah jelas gitu, kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Tapi bagaimana sih mengakses dari berkat Tuhan itu? Ya, karena tidak sembarang berkat, ya, tidak sembarang berkat bisa kita bilang bahwa itu semua berkat untuk kita manusia saat ini. Karena kita tahu bahwa di dalam program rumah tangga Allah tidak semua ditujukan kepada manusia. Karena itulah sering kita belajar bahwa tidak masalah waktu yang Tuhan berikan, atau di dalam firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar juga tentang masalah waktu. Ini bukan masalah, tapi pembagian waktu. Nah, ini penting untuk kita. Sekarang bagaimana caranya berkat seperti apa yang kita peroleh dari Tuhan? Bagaimana sih cara mengaksesnya? Tentu ada cara mengaksesnya. Tentunya ada cara mengaksesnya untuk mendapatkan berkat yang luar biasa itu, yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita manusia, ya. Dan ini merupakan yang tidak dapat disangkal Bapak Ibu.
Bahwa semua orang pasti menginginkan berkat. Ada di sini yang tidak menginginkan berkat? Tidak ada ya. Kalau bisa semua. Semuanya untuk kita. Ya, semuanya untuk kita. Itu manusia biasanya. Apalagi untuk kita, pasti berkat itu kita ingin terima semuanya. Tidak mungkin tidak ada yang menginginkan berkat. Apalagi berkat dari Tuhan, berkat rohani, ya. Bahkan bukan menginginkan saja Bapak Ibu, tetapi sangat menginginkan. Ya. Bukan hanya menginginkan tetapi sangat menginginkan. Berarti sangat menginginkan ini udah di tingkat paling ya sangat ingin mendapatkan. Contoh misalnya orang yang sedang berjuang mendapatkan sebuah pekerjaan, ya. Mendapatkan sebuah pekerjaan dan kemudian akhirnya memperolehnya. Akhirnya diperoleh, ya. Dan itu dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Tentunya kita mungkin yang pernah struggling dalam hal mencari pekerjaan atau mencari ruang pekerjaan yang ingin kita dapatkan, tentu akhirnya ketika kita dapatkan itu menjadi, kita pasti bilang, oh ini berkat dari Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa kita, gitu. Doa saya pribadi untuk saya ingin mendapatkan pekerjaan. Dan itu kita bisa bilang bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Kemudian kedua, tidak di dunia pekerjaan saja, tetapi di dunia kesehatan yang mungkin sekarang manusia sedang work on it, ya. Di dunia kesehatan tentunya, apalagi mungkin yang punya mohon maaf kata penyakit di dalam dirinya, ya, ingin sembuh dari penyakit tertentu, begitu ya. Dan kemudian pada akhirnya sembuh. Maka kesembuhan ini pun bisa dianggap sebagai sebuah berkat dari Tuhan dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Tetapi saat ini banyak orang, ya, dengar baik, banyak orang yang merasa hidupnya belum diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali di luar sana. Saya tidak bilang bahwa ada di sini, ya. Karena kita percaya di sini kita selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tentunya banyak di luar sana yang hidupnya merasa belum diberkati oleh Tuhan. Tapi tidak heran mereka terus berjuang. Mereka terus mencoba bagaimana mereka bisa mengakses. Melalui apa Bapak Ibu biasanya kita menginginkan menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan? Melalui doa. Melalui doa, kemudian tidak hanya doa, tetapi tentu saja usaha kerja keras, ya. Kerja keras akan sesuatu yang sebenarnya bukanlah bagian dari prioritas panggilan Tuhan, ya. Panggilan Tuhan tentunya untuk manusia cari dan hidupi saat ini. Saya ulangi sekali lagi, ya. Banyak orang di luar sana yang mencoba berjuang, ya, untuk mengakses apa yang ia inginkan melalui doa, melalui kerja keras mereka akan sesuatu, tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu dengar baik, bukanlah bagian dari prioritas panggilan Tuhan untuk manusia cari dan hidupi saat ini. Sehingga tidak heran banyak yang menyia-nyiakan kesempatan, dan akhirnya mungkin sudah mendapatkan apa yang dicari, akan tetapi itu akhirnya bisa menjadikan mereka merasa kecewa di dalam hidupnya. Mereka sudah dapatkan, tapi mereka masih merasa kecewa. Karena mereka tidak mengerti bagaimana sekarang Tuhan ingin kita mendapatkan berkat apa yang Tuhan sudah sediakan. Mereka merasa bahwa hal-hal itu bisa dilakukan dengan kekuatan tangan mereka sendiri. Itu yang menjadi salah, dan itu bisa terjadi di siapapun, baik orang tidak percaya maupun orang percaya. Dan kita sebagai orang yang percaya tentunya kita ingin menjadi orang percaya yang berhikmat. Amin ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Dan ini sangat penting bagi kita. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya akan berbicara dan menguraikan firman Tuhan terkait dengan topik bagaimana kita mengakses berkat-berkat Tuhan yang ditujukan
kepada kita. Ya, kalau kita baca ada di sini, topiknya ada ya. Tadi sekali lagi saya katakan bagaimana kita mengakses berkat-berkat Tuhan yang ditujukan kepada kita. Kalau dari judulnya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat bahwa berkat-berkat yang ditujukan kepada kita. Oh, ternyata ada berkat-berkat yang tidak ditujukan kepada Bapak Ibu. Ada. Ya, nanti kita akan lihat. Tetapi yang paling kita fokuskan adalah yang ditujukan kepada kita. Jadi yang kita fokuskan adalah berkat yang ditujukan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Jadi jangan seperti orang yang ingin seperti mungkin tadi kita bilang bahwa sebanyak pun berkat-berkat ya. Kita mau berkat ini, berkat itu, berkat ini, berkat itu, berkat ini. Namanya berkat ya. Siapa yang tidak mau? Gitu. Tetapi ternyata bahwa Tuhan ada berkat Tuhan yang ditujukan kepada kita. Berarti kalau ada yang ditujukan berkat kepada kita, ada juga yang tidak ditujukan kepada kita. Tapi masih banyak juga orang yang menginginkan berkat itu. Mari kita lihat. Sebagai contoh Bapak Ibu, sehingga kita juga akhirnya dapat melihat, bukan saja hanya melihat, tetapi juga dapat menikmati apa yang Tuhan kehendaki kita ingin jalani. Ya, saya ingin mengambil contoh Bapak Ibu. Israel, ada yang tahu di sini ya, bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai contoh, bangsa Israel adalah akses. Ya, bangsa Israel adalah akses. Akses apa? Akses berkat-berkat duniawi. Bangsa Israel adalah akses berkat-berkat duniawi. Bagi apa? Bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa? Pertama, penjelasannya adalah istilah dari berkat-berkat duniawi. Dengar baik Bapak Ibu. Istilah dari berkat-berkat duniawi saya gunakan adalah karena berkaitan dengan rencana Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Untuk mendirikan kerajaan surga di mana? Di bumi. Ya, sekali lagi, dengar baik. Istilah berkat-berkat dunia ini saya gunakan karena berkaitan dengan rencana Tuhan, rencana Allah sendiri kepada bangsa Israel untuk mendirikan kerajaan surga di mana? Di bumi. Di bumi ini. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui bangsa Indonesia? Melalui bangsa Amerika? Melalui suku Batak? Atau suku-suku tertentu? Tidak, melalui bangsa Israel. Yang kita ketahui adalah bangsa Israel ini sebuah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu bukan sebagai rahasia lagi. Kita mungkin sudah tahu betul bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Bangsa yang Tuhan pilih sendiri, yang langsung menjadi bangsa pilihannya. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dengar baik. Di dalam Alkitab kita saat ini, ya, yang kita percayai bahwa ini merupakan satu-satunya sumber dan pegangan mutlak untuk memahami kehendak Allah. Tidak ada lagi yang lain, ya Bapak Ibu, tidak ada lagi yang lain, buku ataupun apapun itu untuk yang dapat membuat kita mengerti betul tentang kehendak Allah kecuali Alkitab, firman Tuhan. Ya, apapun pengetahuan yang kamu dapatkan di luar sana, apapun buku yang kamu baca di luar sana, tetapi kalau kamu tidak mengerti ini semua, itu semua nonsens. Amin. Karena ini adalah dasar bagi kita, tentunya bagi orang-orang percaya, bagi orang yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya Tuhan inginkan, atau apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan manusia saat ini. Ya, mau kamu punya atap luar biasa, begitu bagusnya, tembok kiri kanan besar megah, tapi kalau fondasinya tidak kuat, apa yang akan terjadi? Runtuh. Dan kalau kamu tidak lakukan itu dengan cara memberikan hatimu untuk mengetahui pengetahuan akan kebenaran di dalam firman Tuhan ini, apapun yang kamu gunakan untuk mencapai satu goal itu tidak akan terjadi, karena fondasinya tidak kuat.
Nah, ini yang penting kita ketahui, bahwa kita percaya bahwa Alkitab adalah sebagai satu-satunya sumber dan pegangan mutlak untuk memahami kehendak Allah. Ya, di dalamnya terdapat dua rencana besar. Ada yang tahu dua rencana besar ini, Bapak Ibu? Ada yang tahu dua rencana besar ini? Rencana yang pertama adalah untuk memberkati seluruh manusia. Rencana besar Tuhan untuk manusia yaitu pertama, rencana Tuhan untuk memberkati seluruh umat manusia berdasarkan perjanjian, covenant. Oke? Sekali lagi saya katakan, rencana besar Tuhan untuk seluruh umat manusia. Tuhan ingin memberkati seluruh umat manusia berdasarkan sebuah perjanjian. Perjanjian apa itu kira-kira? Ini harus kita ketahui, perjanjian apa sih sebenarnya yang Tuhan rencanakan di dalam firman Tuhan. Rencana besar Tuhan untuk memberkati umat manusia di seluruh dunia ini berdasarkan perjanjian atau covenant. Ini dibuat oleh Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. Siapa nenek moyang bangsa Israel, Bapak Ibu? Abraham. Kita ketahui Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Dan Tuhan ingin memberkati mereka dengan perjanjian yang Tuhan lakukan dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham sendiri. Ya, kita juga mengenal bangsa Israel sebagai bangsa pilihan atau bangsa yang kudus. Bangsa pilihan atau bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Ya, Bapak Ibu, untuk lebih memperjelas hal ini, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 12. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-12, Bapak Ibu. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ini akan menjadi satu hal yang menarik. Ini akan memperjelas bagaimana kedudukan dari bangsa Israel, ya, bagi bangsa Israel ini, yaitu bangsa pilihan Tuhan, di hadapan Allah sendiri. Kita akan melihatnya. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama karena ini hanya 3 ayat saja. Jadi, sudah Bapak Ibu? Sudah ketemu? Kita akan membaca bersama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan apa? Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Jelas di situ dikatakan bahwa tadi di ayat yang terakhir, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Menarik Bapak Ibu, di ayat yang kedua kita lihat, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini dikatakan Allah, bahwa Allah berjanji akan membuat Abraham. Ini perjanji conversation antara Tuhan dengan Abraham. Pada saat itu masih Abraham, ya, karena dia pertama di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya. Tapi setelah dirubah akhirnya menjadi Abraham. Kita lihat bahwa Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Jelas di situ kita lihat. Kita lihat lagi, berkat Abraham bagi seluruh umat di muka bumi ini. Kita lihat sekali lagi, semakin diperjelas di Kejadian pasal yang ke-19, Bapak Ibu.
Kejadian 19. Boleh satu orang membacakan untuk kita Kejadian 19 ayatnya yang ke Oh iya, maaf, Keluaran 19. Keluaran 19. Keluaran 19 ayatnya yang ke 5. Ya, kelima. Keluaran 19 ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Boleh Bapak Ibu satu orang membacakan untuk kita? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan apa? Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kepada orang Israel, ya. Allah di situ mengatakan perjanjiannya adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Allah lah yang mempunyai bumi. Tentunya kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu dengar baik. Ketika Musa hendak menerima hukum Taurat, di mana ia menerima hukum Taurat? Di bukit Sinai. Di bukit Sinai. Ya, setelah ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Firman Tuhan berkata bahwa Allah berjanji akan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dengar baik, Allah akan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa imamat yang rajani. Ada yang tahu apa arti imamat yang rajani, Bapak Ibu? Orang-orang Israel suatu saat nanti itu akan menjadi imam-imam Tuhan. Tidak hanya sebagian, tetapi seluruhnya. Ya, maka di situ dikatakan imamat yang rajani, yang artinya orang Israel suatu saat nanti akan menjadi imam-imam Tuhan seluruhnya. Sekali lagi, bukan hanya beberapa orang saja, Bapak Ibu. Tidak hanya beberapa orang saja yang akan menjadi imam, ya, yang akan menjabat sebagai imam, tetapi seluruh orang Israel akan menjabat sebagai imam. Ya, kapan rencana Tuhan tersebut, Bapak Ibu? Hal semacam itu akan diwujudkan nantinya di bumi. Apakah itu sekarang? Tidak. Nanti, bukan sekarang, ya. Nanti ketika Yesus telah turun ke bumi ini, ya, pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi stop untuk berharap kedatangan Yesus yang kedua, seperti yang banyak dilakukan orang di luar sana. Nah, mulai dari ini aja mereka sudah berharap berkat yang salah. Ya. Berharap untuk kamu bertahan dan mengharapkan Yesus turun untuk yang kedua kali saja, itu kamu sudah salah. Mengharapkan berkat yang salah. Karena itu tidak ditujukan untuk manusia yang hidup di zaman kasih karunia saat ini. Ya. Selanjutnya, jadi catat, kerajaan surga, ya, kerajaan surga bukan sedang berlangsung saat ini. Seperti banyak pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa sekarang kerajaan surga sedang berlangsung, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan seluruhnya. Kalau bisa, kita bisa pergi ke, kalau orang-orang mungkin seberang ke Mekah, kita ke Yerusalem dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang
banyak sekali beritakan di luar sana. Ya, kita harus bisa tahu bahwa kerajaan surga bukan sedang berlangsung saat ini, tetapi nanti apabila Tuhan Yesus telah datang kedua kali. Apakah kita masih di bumi? Siapa yang mau masih di bumi, Bapak Ibu? Tidak ada lagi. Kita sudah terangkat, kita sudah duluan. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Alkitab, ya, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dengar baik, di bumi ini kelak Dia akan langsung mendirikan kerajaan surga selama 1000 tahun. Ini yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Kalau kita pernah belajar hal ini, ya, mengenai dispensasi, betul ya Pak? Kerajaan 1000 tahun, dispensasi kerajaan 1000 tahun. Ya, di muka bumi ini, hal ini bisa kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Ini kita tidak usah baca, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Begitu dijelaskan gamblang sekali tentang kerajaan 1000 tahun. Pada saat kerajaan surga selama 1000 tahun di bumi ini, inilah perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, inilah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel secara sempurna. Bapak Ibu, disitulah terjadi secara sempurna akan digenapi. Jadi saat ini perjanjian Allah dengan bangsa Israel masih dipending. Kenapa? Karena Allah tidak ada urusan dengan mereka. Allah punya urusan dengan kita. Amin. Saat ini. Amin. Amin. Allah punya urusan dengan kita saat ini. Tidak lagi dengan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Tetapi Allah tidak lagi sedang memfokuskan berkatnya semua berlimpah kepada kita sekarang yang hidup di zaman kasih karunia. Amin ya. Amin. Amin. Itu yang harus penting. Itu yang penting kita ketahui saat ini. Ya, karena di luar sana banyak sekali yang ingin berharap sebagai hal yang penting bahwa orang Israel memang akan menjadi berkat bagi kita semua yang ada di sini, semua yang manusia yang hidup di muka bumi ini. Itu yang mereka percaya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa itu tidak terjadi hari ini. Itu tidak terjadi sekarang ini. Dan setelah digenapi, di mana pada waktu itu semua suku bangsa di muka bumi ini akan beroleh berkat-berkat duniawi, ya, yang sempurna tentunya. Sekali lagi, hal itu akan tersalurkan melalui orang-orang Israel. Itu akan tersalurkan dan mereka dapatkan, dan dunia ini akan dapatkan melalui orang-orang Israel. Apakah orang-orang Israel yang sekarang, Bapak Ibu? Apakah orang-orang Israel yang sekarang itu akan menjadi jalan bagi seluruh bangsa mendapatkan berkat-berkat duniawi saat ini? Tidak. Mereka sama seperti kita. Kedudukan mereka sekarang sama seperti kita. Amin. Ya? Ya, betul. Kedudukan bangsa Israel yang sekarang di zaman kasih karunia, kedudukannya sama seperti kita. Dan mereka akan bisa mendapatkan berkat kasih karunia tentunya di zaman ini, tentunya sama seperti kita. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Kalau mereka bisa, kalau tentunya pemberitaan firman Tuhan sama yang kita percaya saat ini, tentunya. Tapi untuk sekarang semua itu depending. Jadi mereka sama seperti kita saat ini. Jadi kita tidak akan mendapatkan berkat duniawi yang seperti dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dengan bangsa Israel yang sekarang. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, itu harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, karena kita tidak dapat mendapatkan berkat ya dari bangsa Israel atau negara Israel yang sekarang ya, karena itu bukanlah sekarang waktunya. Bukan sekarang waktunya perjanjian itu terrealisasikan. Jadi itu sampai kita nangis darah mendapatkan berkat dari bangsa Israel juga tidak akan bisa. Jadi stop. Ya.
Semua rencana Tuhan menjadi Israel khusus, menjadi akses berkat bagi semua umat manusia di bumi ini, telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab nabi-nabi Israel di mana di masa perjanjian lama, ya, sehingga kita dapat mengetahui, Bapak Ibu, dengan jelas juga seluruh rencana Tuhan. Dengar baik, seluruh rencana Tuhan yang bersifat nubuatan, ya, seluruh rencana Tuhan yang bersifat nubuatan itu adalah rencana yang ditetapkannya, N yang huruf besar, ditetapkan Allah sendiri, ya, untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan bagi manusia melalui bangsa Israel. Ya, rencana Tuhan yang bersifat nubuatan. Rencana Tuhan yang bersifat nubuatan itu ditetapkan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan bagi seluruh umat manusia melalui bangsa Israel. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau pada kalau kita berbicara tentang berkat bangsa Israel, tentunya berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan yang engkau akan kuberikan, kujadikan bangsa yang besar, engkau akan sebanyak pasir di tepi laut dan bintang di langit, ya. Banyak sekali yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Yang di luar sana masih banyak sekali orang salah artikan, manusia salah artikan dan menginginkan itu. Sebagai contoh pengalaman pribadi Bapak Ibu, pernah saya mengikuti satu diskusi tentang firman Tuhan, dan ini bersifat ibadah juga sebenarnya, ya, satu peribadahan. Kemudian akhirnya di situ berbicara tentang banyak sekali berkat, ya, banyak sekali berkat. Banyak sekali berkat, kemudian yang berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel atau Abraham sendiri, nenek moyang bangsa Israel, itu directly mereka artikan itu untuk kita juga saat ini. Jadi apa yang mereka katakan? Seluruh berkat rohani, baik itu berkat Abraham, berkat Yakub, berkat yang harusnya ditujukan kepada bangsa Israel, itu akan kita dapatkan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Apakah itu yang seharusnya terjadi Bapak Ibu saat ini? Tidak. Mereka salah mengambil berkat, salah mengharapkan berkat, ya. Jadi stop berbicara tentang menginginkan berkat-berkat yang tidak diperuntukkan untuk kamu. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang khusus untuk kita saat ini, dan itulah yang harus kita lihat. Itu penting bagi kita semua saat ini. Lalu balik lagi ke pertanyaan, bagaimana bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu? Bagaimana kita bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa yang tak bersunat? Kita ketahui adalah bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat, dan bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang tidak bersunat, ya, bangsa-bangsa di luar Israel. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana sekarang nasibnya kita ini? Ya, bagaimana? Kepada siapa Bapak Ibu? Apakah kepada nenek moyang Bapak Gembala pernah dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan segini tanah ini akan kamu duduki, begitu ya, keturunan Bapak Charles, atau kemudian kepada Padales, Tuhan berkata kepada nenek moyang Bapak akan memberikan begini bagian Bapak ini. Apa itu kan terjadi Bapak Ibu? Bagaimana kita mengakses berkat Tuhan bagi kita saat ini? Kita memiliki akses, amin.
Siapa di sini yang merasa belum memiliki akses? Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu semua saudara juga yang ada menonton di streaming ini. Kita memiliki akses. Dan katakan Bapak Ibu semua tidak memiliki akses. Tuhan sudah memberikan aksesnya. Dan sekarang kita sudah memilikinya. Amin. Amin. Itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Kita memiliki akses kepada berkat-berkat Tuhan yang surgawi. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui kematian dan kebangkitan. Tentunya kalau kematian ada darah yang tertumpah. Kita memiliki akses melalui darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah di Bukit Kalvari. Banyak orang di luar sana tidak melihat itu sebagai akses. Banyak orang di luar sana yang melihat itu sebagai hanya peristiwa besar yang Tuhan kerjakan untuk manusia, tapi tidak melihat bahwa sebenarnya itu adalah akses kepada kita sekarang bagi bangsa-bangsa atau seluruh umat manusia yang ada di muka bumi yang hidup di zaman kasih karunia, untuk kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka hanya melihat itu sebagai peristiwa besar. Oh ya, Tuhan Yesus mati, betul. Untuk menghapus dosa, iya, Tuhan Yesus mati untuk menghapus dosa. Kamu percaya itu? Iya, kamu percaya. Tapi ketika ditanya, oh kalau begitu, apa dampaknya kepada kamu? Tentunya ketika kamu percaya, kamu sudah menjadi orang kudus. Tapi banyak orang di luar sana berkatakan, oh tidak, saya masih berdosa. Oh jadi hanya peristiwa itu saja yang dilihat. Oh ya udah, hanya Tuhan Yesus mati, selesai. Mereka tahu Tuhan Yesus mati untuk menghapus dosa, menghapus segala dosa. Udah, titik. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai peristiwa besar yang tentunya ada dampak bagi kita semua sekarang saat ini. Itu menjadi kunci kita mendapatkan berkat, yang intinya kita tidak mendapatkan berkat sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan hanya mempunyai perjanjian dengan bangsa Israel, Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Tidak ada perjanjian semua kepada kita. Tetapi ketika Yesus mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itulah titik di mana akhirnya kita bisa bersyukur sekarang. Itu hal yang paling besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Itu hal yang terbesar. Mari kita lihat firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua ayat 11. Kita harus mengetahui betul Bapak Ibu, bahwa berkat ini menjadi berkat yang luar biasa yang tentunya harusnya kita semua imani, ya Bapak Ibu. Inilah berkat yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau tentunya mempercayai darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah satu kali untuk selama-lamanya untuk menghapuskan segala dosa. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. Kita akan membaca bersama-sama saja 11 sampai 13. Efesus 2. 1 2 3. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu apa? Sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12 Bapak Ibu. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita lihat di ayat yang ke-12 bahwa manusia ya di luar bangsa Israel yang tidak dapat mendapatkan perjanjian apapun, pada waktu itu kita tanpa Kristus. Malangnya kita.
Tanpa Kristus. Apakah hanya tanpa Kristus saja? Tidak, termasuk keluarga Israel juga. Iya, betul. Tidak mendapatkan apa ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, perjanjian, ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita baca, perjanjian kepada Abraham itu kita tidak dapat. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu bukan orang Israel. Di luar orang Israel, ya. Kemudian apalagi setelah itu? Tanpa pengharapan. Tidak ada lagi kalau misalnya kita ketahui bahwa orang ini tidak punya harapan sama sekali. Jadi apa yang bisa? Malang. Ya. Kemudian apa yang terakhir di situ? Tanpa Allah di dalam dunia. Sudah 5. Satu aja tanpa Kristus saja kita sudah menderita, apalagi ini 5 yang kita tidak mendapatkan ini semua. Ya, itu. Wah, kalau apa kata-kata yang cocok untuk kita kalau seandainya Tuhan tidak mati menghapuskan segala dosa terus mempertahankan perjanjian dengan bangsa Israel tanpa ada memberikan kesempatan kepada manusia di luar bangsa Israel. Mungkin bisa katakan binasa, apalagi malapetaka, mengerikan, seteru Allah. Apa gunanya hidup di dunia kalau kayak gitu? Ya Bapak Ibu ya. Tetapi di situ di 13 Allah mengatakan apa? Tetapi sekarang firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengar baik, itu jangan dihilangkan oleh darah Kristusnya. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang dari bangsa Israel, bangsa lain maksud saya, atau di luar Israel memperoleh berkat-berkat Tuhan melalui perjanjian yang diperuntukkan bagi warga Israel. Apa di situ dikatakan tadi? Bahwa kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan melalui perjanjian yang diperuntukkan bagi bangsa Israel? Ada? Tidak. Jadi stop minta-minta berkat yang tidak diperuntukkan untuk kita. Mungkin kelihatannya menyenangkan di telinga. Siapa yang tidak tergiur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Tapi bukan itu. Hey, halo, bangun, wake up, sadar. Ini penting untuk kita saat ini. Posisi kita dulu adalah benar-benar dalam keadaan hampa. Hampa itu ada yang tahu hampa? Kosong. Yaitu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kemudian tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Benar-benar kita dulu manusia ya, tidak punya akses kepada berkat-berkat Tuhan, kecuali kita orang-orang dari bangsa Israel mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada orang-orang Israel. Dengan cara apa? Mengikuti agama yang mereka anut, yaitu agama Yahudi. Kemudian melakukan sunat. Apalagi? Menjalankan hukum Taurat Musa. Ada yang orang di luar sana banyak melakukan ini? Banyak sekali. Wow. Semua, hampir semua. Banyak di luar sana. Banyak sekali. Kasihan ya? Kasihan. Tetapi kabar baik Bapak Ibu luar biasa. Kabar baik ini yang luar biasa hari ini adalah kita terima dengan penuh sukacita. Sangat sukacita, sangat luar biasa dampaknya kepada diri kita pribadi masing-masing individu ya.
sukacita, damai sejahtera, kemudian apa lagi yang berhubungan dengan kebahagiaan. Ya, banyak sekarang orang-orang di manusia saat ini tentunya menginginkan sukacita di dalam hidupnya, damai sejahtera. Apapun akan dilakukan demi mendapatkan itu. Ya. Dan di dalam ini bahwa kita yang dahulu, kapan dahulu ya? Dahulu jauh dari berkat-berkat Tuhan. Seberapa jauh Bapak Ibu? Seberapa jauh Bapak Ibu kira-kira? Apakah bisa diukur jauhnya? Kalau mungkin jaraknya kita bisa ukur. Kalau misalnya kita pergi kemana gitu, oh ini sekitar sekian, masih bisa kita capai. Tapi kalau yang dibilang dahulu jauh dari berkat-berkat Tuhan itu terputus, Bapak Ibu. Apa artinya terputus? Tidak ada sambungannya lagi. Kita tidak tersambung apapun dengan Allah. Tidak mendapatkan apapun. Itu yang dimaksud dahulu jauh dari berkat-berkat Tuhan. Tidak mendapatkan bagian sama sekali dahulu. Tetapi sekarang akhirnya sekarang kita memiliki akses yang terbuka seluas mungkin. Amin. Tanpa batas, tanpa harus memikirkan ras, suku, ya, bangsa dan sebagainya. Itu yang penting kita ketahui. Sekarang kita memiliki berkat besar. Wah, berkat yang besar, sangat besar. Atas penebusan segala dosa. Sekali lagi, segala dosa kita telah Tuhan ampuni oleh darahnya yang suci. Dengar baik, sekali lagi, segala dosa kita telah Tuhan ampuni sekali untuk selama-lamanya oleh darahnya yang suci, ya, kudus, sekali untuk selama-lamanya. Pekerjaan Allah sempurna, tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada lagi tersisa dosa manusia yang tidak dihapuskan oleh Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita sekarang mengerti juga bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Jangan ragu Bapak Ibu kalau mengatakan itu. Jangan ragu untuk mengatakan itu Bapak Ibu. Mungkin kelihatannya wah mengerikan sekali nih Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Amin. Ya. Karena Tuhan menjanjikan itu, Tuhan memberikan itu kepada kita karena kita sudah memiliki akses. Atas apa? Atas darahnya. Ketika Tuhan Yesus mati menghapuskan segala dosa kita, kita decide bahwa yes Tuhan, itu menjadi jalan satu-satunya kita untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amen. Berkat Tuhan. Amen. Ketika kamu percaya, kamu dibenarkan dengan Roh Kudus, akhirnya tidak ada lagi kamu menjadi orang yang kudus. Kamu bukan lagi orang yang berdosa, Bapak Ibu. Amen. Seperti banyak yang orang deklarasikan di luar sana dengan bangganya bahwa mereka masih menjadi orang yang berdosa. Ya, dengan demikian kita sekarang mengerti bahwa kapan saja saya mati meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Amin ya. Amen. Tapi bukan berarti kita ceroboh di dunia ini, Bapak Ibu. Tenang aja, yang penting saya udah masuk surga. Enggak gitu caranya. Kamu kalau dikasih kesempatan, gunakan kesempatan itu Bapak Ibu.
Kalau Tuhan masih menginginkan kamu di dunia ini untuk berkarya dan memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita oke, silakan siapa gitu. Kita juga harus berhikmat. Hikmat itu penting. Dan kita harus memohon hikmat yang daripada Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadikan itu sebagai landasan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Inilah yang firman Tuhan sebut sebagai kesempatan terbesar. Kesempatan terbesar untuk semua umat manusia untuk memperoleh kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma, gratis, tidak menggunakan biaya apapun. Karena apa? Karena penebusan segala dosa dan oleh darah Kristus ya, dan kita memperolehnya hanya melalui iman dan perbuatan. Amin Bapak Ibu? Tidak. Halo. Kenapa saya masih mendengar kata amin tadi? Tolong. Ya. Sekali lagi ya. Ini harus menjadi hal yang penting. Ini clear. Ini tidak boleh tidak clear ya Bapak Ibu ya. Pengampunan segala dosa secara cuma-cuma ya, oleh penebusan segala dosa dan oleh darahnya itu hanya kita peroleh dan hanya melalui iman dan perbuatan. Amin. Iman. Ada koma? Tidak. Titik. Kasih titik Bapak Ibu di situ. Hanya iman. Titik. Nah, selesai di situ. Bukan dan tidak ditambah dengan perbuatan-perbuatan atau usaha kita apapun. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan usaha Bapak Ibu, karena Tuhan sendiri sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Amin. Yang dituntut dari kita saat ini bukan perbuatan. Karena sampai kapanpun Bapak Ibu, tidak ada yang bisa melakukan itu. Hanya Allah sendiri, hanya Yesus sendiri yang bisa melakukan segala sesuatu perbuatan itu dengan sempurna. Amin. Manusia, kita hidup di dalam daging. Sekarang kita hidup di dunia yang fana. Untuk melakukan perbuatan tidak mungkin. Kenapa? Kamu harus menggunakan seluruhnya perbuatan itu untuk Allah. Tapi sekarang kita lihat tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kita manusia. Dan hidup di dunia yang saat ini sedang kita jalani. Hanya melalui iman. Tuhan hanya menuntut imanmu, tidak melihat dengan perbuatanmu. Jadi stop tambah-tambah firman Tuhan. Hanya melalui iman. Oke? Dengar baik, bukan dengan perbuatan-perbuatan atau usaha kita apapun. Berkat-berkat surgawi yang kita peroleh, yang kita terima saat ini melalui kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita saat ini, kontras. Sangat berbeda jauh sekali dengan berkat-berkat yang diterima oleh bangsa Israel. Sangat kontras dan berbeda jauh dengan apa yang Tuhan berikan berkat-berkatnya kepada bangsa Israel dengan kepada kita sekarang saat ini di zaman kasih karunia. Jika bangsa Israel menerima berkat-berkat Tuhan secara duniawi, maka kepada kita Allah berjanji memberikan berkat-berkat surgawi. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Itulah yang berkat-berkat manusia
Berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita manusia sekarang yang hidup di zaman kasih karunia. Penting kita ketahui, sangat kontras, sangat-sangat kontras dengan apa yang Tuhan janjikan, berkat-berkat duniawi tentunya yang Tuhan ingin berikan kepada bangsa Israel. Ya, jika bangsa Israel mengharapkan menerima segala berkat duniawi melalui perjanjian atau covenant, ya, nenek moyang mereka Abraham, maka kepada kita berkatnya depending atau ya setengah-setengah dulu dikasih oleh Tuhan, atau ya tergantung kamu bagaimana mengimaninya, atau bagaimana Bapak Ibu? Sepenuhnya. Sepenuhnya. Kemudian, apakah itu langsung kita terima atau nanti dulu? Langsung. Beda dengan perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Untuk kita sekarang, berkatnya langsung kita terima melalui iman. Amin. Jadi tidak ada pending-pending Bapak Ibu. Kamu percaya kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib yang menghapus segala dosamu satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pada saat itu juga Allah memeteraikan kamu dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk kamu, dan akhirnya kita memperoleh langsung berkat yang Tuhan sediakan. Kita menerima berkat itu, ya, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Kristus. Jangan Injil yang lain Bapak Ibu. Seberapa keras kamu mau mendengar Injil di luar sana, kalau bukan Injil kasih karunia Kristus Yesus, halo, stop. Berharap berkat itu mau Tuhan kamu dapatkan. Stop. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang berhikmat, yang tahu betul apa sih Tuhan inginkan, apa sih sekarang yang diperuntukkan untuk kita sekarang lewat firman-Nya. Dan itu bisa kita terima dan kita bisa dapatkan di surat-surat Rasul Paulus. Di situ sangat luas tentang pemberitaan firman kasih karunia. Pemberitaan Injil kasih karunia Kristus, di mana kita ketika percaya langsung atau tunggu beberapa hari akan dimeteraikan? Langsung. Ini bukan kalau kita mau mengklaim asuransi atau mengklaim sesuatu, ya nanti dulu ya Pak ya, ini pengerjaan 7 hari kerja, 14 hari kerja Bapak baru bisa mengklaim itu. Tidak. Ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Jadi itu yang menjadi sukacita kita hingga saat ini. Amin ya Bapak Ibu. Baik. Kesimpulannya adalah dengan pengetahuan firman kebenaran Bapak Ibu yang kita dengarkan seperti ini, ya, yang kita dengarkan seperti ini, maukah kita semua orang-orang kudusnya Tuhan? Kita orang-orang kudusnya Tuhan Bapak Ibu. Tidak usah takut untuk mengatakan Bapak Ibu semua orang kudus. Kita orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, ahli warisnya Tuhan. Maukah kita memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang Bapak Ibu? Amin. Kenapa? Karena itulah memang sekarang yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sekarang. Tidak hanya kita yang bersukacita, kita juga pasti akan sukacita kalau melihat orang sukacita. Amin. Iyalah. Apalagi di dalam keluarga, di ruang lingkup pekerjaan.
Itu yang penting kita ketahui. Kemudian, bersediakah kita membagi waktu kita untuk menyaksikan kepada semua orang akses berkat-berkat surgawi yang penuh damai sejahtera ini, yang sudah tadi kita dengarkan baik kepada semua orang-orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Tapi itu semua bisa kita jawab Bapak Ibu setiap kita hidup kita masing-masing pribadi. Jadi tetap Bapak Ibu yang menentukan itu sendiri. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat terberkati dengan firman Tuhan yang kami dengarkan, bahwa Tuhan sudah menyiapkan dan sudah memberikan berkat yang sangat luar biasa kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kami Tuhan sangat bersuka cita karena kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, ahli-ahli waris Tuhan. Dan kami percaya bahwa di luar sana Tuhan, kami ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini Tuhan, karena kami ingin bersukacita bersama tentunya dan memperjuangkan demi jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah mendengarkan pada hari ini, baik di gereja maupun yang menonton live streaming. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengurapi dan Tuhan sudah memberikan kekuatan dan penguasaan diri dan penguasaan hati untuk menekankan firman Tuhan. Kami percaya dan kami ingin Tuhan tetap setia dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan Tuhan, karena kami percaya Tuhan itu yang Tuhan inginkan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin.